persaudaraan sesama masyarakat Dayak agar bersatu padu menuju masyarakat yang sejahtera, aman, makmur, dan berkedaulatan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama Gabungan Pangkalima Dayak Alur Barito. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, kata sambutan sekaligus pembukaan acara dari Bapak Ketua GPD Alur Barito. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Ipu. Yang ketiga, kata sambutan dari Lembaga Adat Desa Ipu. Yang keempat, kata sambutan dari Damang. Yang kelima, kata sambutan dari Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Barito Utara. Yang keenam, kata sambutan sekaligus arahan dari Bapak Ketua Umum GPD Alur Barito Utara Pusat. Yang ketujuh, kata sambutan dari anggota Dewan Kabupaten Barito Utara. Yang kedelapan, acara kesenian yaitu berupa kuntau. Yang kesembilan, acara kesenian daerah tari giring-giring. Dan yang ke-10, penutup. Mengucapkan yel GPD Alur Barito. Saya mohon semua Pangkalimi agar berdiri. Nanti mengikuti apa saya ucapkan nanti itu sesuai dengan yel kita. Jadi saya mohon diikuti dengan santai ya. Usah laju, ya salah dari laju. Jadi 2 kali, ya. Mungkin ingat deh. Oke, mulai. Siapa kita? Siapa kita? Gimana? Terima kasih. Ya. Wabarakatuh. Nabi selamat ningon alatai, salam sujud kerendam malempang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam. Adil Katalino, Baturamin Kasaruga, Basengat Ka Jubata. Arus. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus kita dari panitia pelaksana silaturahmi, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para undangan Bapak dan Ibu sekalian. Dan tidak lupa juga kami hormati dan kami muliakan yaitu Bapak Ketua Umum GPD Alur Barito Pusat yang bersedia hadir di tengah-tengah kita sebagaimana dengan undangan kita. Dan yang kami hormati Bapak Edi Pranaji selaku anggota Dewan Kabupaten Barito Utara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah menyempatkan waktu, telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati dan kami hormati yaitu Bapak Kepala Desa Ibu yang telah hadir di tengah-tengah kita juga. Terima kasih kepada beliau yang sebesar-besarnya. Dan juga yang tidak lupa juga kami hormati yang sebesar-besarnya yaitu Bapak Damang Maki Kabupaten Barito Utara, juga Bapak Damang Kecamatan yang telah hadir. Ya, para
Dewan Penasehat DPD Alur Barito yang telah memberikan arahan dan pencerahan kepada kita DPC Lahey. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ketua RT 1, 2, 3, 4, dan 5 Desa Ibu yang telah hadir, dan juga rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lahey hanya mendoakan mudah-mudahan apa yang telah hadir pada saat ini kita bersama-sama mendapatkan rahmat, ridho, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, tingkah laku, bicara kami yang kurang, yang ada yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami manusia biasa tidak luput dari salah dan khilaf. Demikian kurang dan lebih, tanpa panjang lebar saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara silaturahmi mempererat tali kekeluargaan DPD Alur Barito pada malam ini kita buka dengan bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Sabe selamat, Timo Nalatai, Salam sujud karena melempang. Selamat malam. Yang saya hormati yaitu anggota Dewan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Umum DPD Alur Barito yang sudah hadir juga. Yang saya hormati juga Ketua Maki Kabupaten Barito Utara sudah hadir juga di sini. Yang saya hormati juga Panglima Gardayak ya, yang sudah hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu silaturahmi itu. Pada intinya silaturahmi. Saya atas nama pribadi mendukung penuh dengan adanya DPD Alur Barito di Kabupaten Barito Utara dari tingkat pusat maupun tingkat kebupatannya. Kita mendukung penuh. Dan kita sangat bangga juga karena kalau DPD Alur Barito gabungan pengelima Dayak Alur Barito, jadi mereka mempunyai Menkumham. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya apa boleh membawa acara? Kalau acara ini dibalik dulu, jadi bukan rumah tempat kita yang berkumpul di balik, tapi acaranya dibalik. Karena apapun bentuknya, DPD Alur Barito itu tetap mengutamakan budaya begitu pertemuan. Jadi saya minta, tadi saya dengar ada kuntau, saya minta kuntau dulu. Tapi sebelumnya ini dulu dilaksanakan, karena ini adalah penghormatan bagi kita Dayak. Jadi karena ini kebetulan ada di depan saya tidak tahu ini untuk apa. Ini dulu diserahkan dulu. Silakan. Ini siapa yang menyerah, kemana diserahkan dulu. Silakan dulu. Habis itu nanti yang di luar silakan masuk semua. Habis itu nanti siapa yang siap memperlihatkan bunga bela diri 1 ronde atau 2 ronde biar seru.
Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin ada kelupaan tadi. Ya, karena ada keterkaitan dengan keramaian, seni tari dan sebagainya. Karena ini berdasarkan sudah adat istiadat, apapun bentuk kegiatan, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum atau orang itu belum siwah. Ya, kita itu kan meminta memberi iarat dari pemadi. Kemadian harus diisi. Jadi silakan yang menerimanya, mungkin perwakilan dari DRT. Sekian. Hadirin semua, selamat menyaksikan aksarinya era dari yang kita ini melawan pengurus pusat Jakarta Alur Barito. Inilah kesenian daerah yang sampai saat ini selalu dilestarikan oleh turun-temurun dari pemuda dan pemudi Dayak, terutama di Kabupaten Barito Utara ini. Di tanah leluhur sendiri. Terima kasih saudara-saudaraku pekalima Dayak di Desa Ipuk, Kecamatan Laheng, Kabupaten Barito Utara. Gabungan Pekalima Dayak atau yang disingkat dengan GPD Alur Barito adalah satu-satunya organisasi yang lahir dari akar rumput, yang lahir dari Muara Teweh, yang lahir dari pinggiran Dayak Sungai Barito. Jadi hanya DPD Alur Barito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Swastiastu. Abe selamat, lingun anatai, salam sujud karena menempang. Adil ketalino, bacuramin ke surga,
Wassalam. Terima kasih atas izin Allah Ta'ala, Tuhan Dewa Kalilingan Aning Kalilio, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga malam ini kita dapat berkumpul dengan undangan tadi buka bersama oleh pengurus DPC atau Dewan Perwakilan Cabang Kecamatan Laheng di Desa Ibu. Dan sekaligus dalam acara ini juga adalah acara silaturahmi, pengikat tali persaudaraan sesama kita Dayak. Yang saya hormati Wakil Rakyat Bapak Dewan, Bapak Edi Pernaji yang hadir di tengah-tengah kita pada malam ini. Karena apapun bentuknya, beliau ini adalah tokoh kita, adalah wakil kita masyarakat yang dapat menyampaikan segala aspirasi terutama dari organisasi DPD Alor Barito. Dan salam hormat, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa Ibu yang malam ini mengizinkan pertemuan ini di desa beliau, bahkan beliau sekaligus hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang kami hormati. Terima kasih juga kepada Bapak Demang Majelis Kaharingan atau yang disingkat dengan Demang Maki, karena bagaimanapun DPD Alor Barito adalah satu-satunya organisasi masyarakat Dayak yang berpegang teguh untuk memperjuangkan hak adat dan budaya di tanah leluhur kita sendiri, sebagaimana yel-yel DPD Alor Barito tadi. Terima kasih juga saya kepada perwakilan, bahkan elemen adat, kepala adat, banten adat di desa itu yang mengizinkan bahwa acara ini tadi sudah dibuka secara resmi. Kalau tidak diizinkan, kemungkinan bisa tidak dibuka secara resmi. Dan beserta Ibu RT atau Bapak RT juga terima kasih kepada Bapak Ketua DPD Alor Barito Kabupaten Barito Utara, yaitu Pak Yurin dan istri. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sekalipun malam ini, karena memang ini adalah acara buka puasa bersama secara mendadak, tapi setidaknya bahwa karena ada silaturahmi, kita akan menyampaikan apa sebetulnya tujuan gabungan Pangkalima Dayak Alor Barito di Kabupaten Barito Utara. Perlu saya jelaskan bahwa organisasi ini perjuangannya sangat luar biasa. Bahwa perjuangan organisasi ini mulai dipikirkan oleh para tokoh Dayak, terutama yang berada di pinggiran Sungai Barito. Asas dan tujuan dibentuknya DPD Alor Barito ini yang sangat penting dipelajari, nah supaya kita ini tidak dianggap organisasi abal-abal. Nah, jangan sampai ada yang menyebutkan DPD Alor Barito ini organisasi abal-abal. Kalau sampai ada yang menyebutkan, saya suruh lapor, karena kita memiliki legalitas yang lapor. Tujuan dibentuknya gabungan Pangkalima Dayak Alor Barito ini sangat jelas, sekalipun kami berbahasa kasar, karena memang Dayak ini terkenal dengan ramah, cuma kalau sudah marah pasti saya yakin semuanya akan kasar sesuai dengan lambang kita Mandau. Kita bukan seperti keris yang menusuk, ujungnya kecil, halus, lembut, tapi mematikan. Kalau Mandau gurang. Nah, poin pertama yaitu membangun kesadaran masyarakat dan investasi supaya hidup beradab di tanah Dayak. Ini yang paling utama, paling penting. Dari mana kutipan ini?
dulu para pemikir mengembalikan aturan ini ke awal. Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tidak lain, kita sepakat bahwa dasarnya Undang-Undang 1945. Apakah saudara sekalian semua yang ada di sini setuju kita bahwa kita ini NKRI? Setuju? Setuju. Apakah saudara sekalian semua setuju kalau negara kita ini, NKRI ini adalah negara yang merdeka? Setuju. Kalau kita setuju, sesuai dengan asas dan tujuan dibentuknya DPD Alur Barito dan tujuan DPD Alur Barito, mengingat Undang-Undang 1945 itu adalah dasar negara. Boleh kita lihat itu tentang sumber daya alam. Kita kutip sedikit-sedikit. Sumber daya alam, air, bumi, bahkan kekayaan alam lainnya dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Saya tidak pernah menemukan di situ adanya tulisan kekayaan alam Indonesia ini dikelola oleh negara untuk kepentingan investasi. Tidak ada kan? Jelas tidak ada. Untuk kemakmuran rakyat. Maka apapun bentuknya, segala kekurangan, segala yang menjolimi hak-hak masyarakat, lawan. Saya bilang, kenapa kita melawan? Kita jangan takut hukum, yang penting kita tidak melanggar kriminal. Tetapi kalau saya sendiri yang melawan, tidak akan, saudara-saudara, tidak akan mampu. Makanya DPD Alur Barito harus dibentuk, harus banyak orangnya. Itu yang namanya organisasi. Kita menyiapkan tempat wadah, perahu, silahkan dipakai. Yang penting sesuai dengan kode etik. Yang penting sesuai dengan 13 poin yang ada di dalam situ. Bukan kita mengatakan bahwa investasi itu adalah musuh. Tidak, kita harus mensyukuri adanya investasi, tapi yang beradab. Makanya bahasa pada poin 1 selalu saya balik kalau saya orasi. Bagi investasi yang tidak beradab, silahkan angkat kaki. Itu bahasa saya. Silahkan angkat kaki. Kami tidak akan terima. Kalau dia beradab, minta maaf Pak Kades. Hadirnya investasi untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun bagaimana masyarakat disipkan investasi itu supaya bisa hidup, supaya bisa sejahtera, supaya bisa dinikmati. Minta izin saya Pak Dewan, itu suara kami sangat lantang. Enggak selama ini selalu bersuara lantang. Itulah dasar kami, bahwa kami mengkaji, memakai dasar Undang-Undang Negara dari tahun 1945 pasal 3 ayat 33. Itu jelas tidak ada undang-undang mengatur bahwa kekayaan alam kita ini dikelola oleh negara untuk kepentingan perusahaan. Tidak ada, kepentingan rakyat. Jadi hak-hak masyarakat yang terjadi lawan, tapi dengan satu syarat. Ada 13 poin yang diberikan, disahkan oleh Menkumham di sini. Ini syaratnya yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Alur Barito apapun yang terjadi. Nah, itu poin pertama. Poin nomor 2, kenapa saya dulu pernah mengatakan, saya minta maaf, ada organisasi luar yang pernah dan sering pada saat itu saya katakan, stop, jangan jajah sesama Dayak. Pangkal 5 kami tidak pernah mengakui Pangkal 5 dari negeri seberang. Kami tidak pernah mengakui adanya Pangkal 5 dari provinsi lain. Kenapa? Pangkal 5 kami adalah datuk, nenek, kakek kami kemarin yang terbukti menyelamatkan kami dari kelaparan, dari jajahan Belanda hingga kami ada sekarang. Berarti kami adalah Pangkal 5-nya. Sekalipun organisasi ini namanya Gabungan Pangkal 5 Dayak Alur Barito, tapi Pangkal 5-nya seperti Pak Baumi, Pangkal 5 dia mewakili kakek neneknya dulu, sehingga dibentuklah nama organisasi ini adalah Gabungan Pangkal 5. Kenapa? Kita harus mensyukuri apapun bentuknya, kita harus mensyukuri bahwa sampai saat ini kita hidup
oleh karena perlindungan leluhur kita. Kita hidup oleh perlindungan kakek nenek kita dulu. Dia mewakili kakek neneknya dulu. Sehingga dibentuklah nama organisasi ini adalah Gabungan Pangkalima. Kenapa? Kita harus mensyukuri. Apapun bentuknya, kita harus mensyukuri bahwa sampai saat ini kita hidup oleh karena perlindungan leluhur kita. Kita hidup oleh perlindungan kakek nenek kita dulu. Saya tidak pernah mengakui PCC itu Pangkalima. Kita akan sampai dimanapun, tidak. Tapi kalau Allah perintah siapapun yang jadi Pangkalima, saya akui. Silakan dia Pangkalima di tempat dia. Silakan Pangkalima di Kabar, tapi tidak untuk di Barito Utara, tidak untuk di Alor Barito. Mohon izin Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan, dan sebelumnya juga saya mohon maaf ya, karena kemungkinan tadi saya agak terlambat dari sesuai jam yang telah ditentukan. Yang saya hormati Ketua ya, Bertayat dari DPD Alor Barito Kabupaten Barito Utara yang saya hormati, kemudian Damang Maki Kabupaten Barito Utara yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Ibu yang saya hormati dan rekan sekerjanya, kemudian dari lembaga adat ya, ketua RT, tokoh masyarakat, para media yang saya muliakan. Terima kasih atas kehadiran kita secara bersama-sama dalam kesempatan ini. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kesehatan dan kekuatan sampai pada sore hari ini, sehingga segala acara kita dapat kita laksanakan dengan baik ya, dan tidak kurang satu apapun, kita dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi dari rasa hormat saya untuk kita sekalian yang ada dalam ruangan ini. Nah tentunya dalam hal ini kita telah mendengar ya, dari pembicaraan yang terdahulu ya, bahwa dalam rangka ya silaturahmi dan bukan, yaitu silaturahmi antara rakyat dan DPD Alor Barito ya. Dan secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gusti ya, sebagai ketua pengurus Alor Barito di Kecamatan Lahe, dan sekaligus sebagai pelaksana ya, sebagai ketua penyedia pelaksana. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan saya dengar tadi semangat kita udah sesuatu yang dapat diacung jempol ya. Ini semangat yang luar biasa. Tadi telah panjang lebar apa yang telah disampaikan oleh ketua umum kita ya, sesuatu yang luar biasa, di mana organisasi ini bukan organisasi abal-abal ya, organisasi yang telah disahkan oleh pemerintah, baik yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah dalam hal ini tentu ada hal perlu kita perhatikan, dan ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah tentunya maksud dan tujuan. Tadi sempat saya baca sekilas bahwa landasan pertama kita adalah landasan dasar negara, konstitusi, kemudian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berdasarkan adat, budaya, dan kebiasaan kita. Kemarin saya sudah beberapa kali berbicara bagaimana pentingnya ya, bagaimana pentingnya kita harus mempertahankan adat leluhur kita yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah dalam hal ini kita tidak memandang apa agama Anda ya, tetapi yang jelas bagi kita perlu kita mempertahankan adat istiadat ini. Ada peribahasa mengatakan
ya, tak akan panas, tak akan luntur karena hujan. Ini yang perlu kita pertahankan. Bapak Ibu, kenapa kita memprogramkannya? Mempertahankan ini hal yang lebih biasa karena ada hak-hak kita sebagai orang Dayak ya. Saya salut tadi dengan yel-yel ya. Di mana kamu? Siapa Anda? Dayak ya. Di mana Anda tinggal? Di apa? Di tanah leluhur kita sendiri. Nah, tentunya banyak hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita perjuangkan. Jangan hanya sekedar yel-yel ya, tetapi langkah konkret kita untuk mempertahankan hal-hal yang menyangkut sebagai hak adat kita, hak tradisi kita, perlu kita ungkapkan, perlu kita perjuangkan ke depannya. Supaya apa? Supaya ini dapat dilihat oleh anak cucu kita ke depan. Ini yang sangat perlu. Jadi Anda itu dari mana? Ya, siapa Anda? Ya. Itu pertanyaan yang apa? Pertanyaan termasuk di situ ada identitas asal usul kita. Ya. Siapapun kita asalnya adalah orang Dayak. Kalau Bapak Ibu orang Dayak, kita perjuangkan, kita pertahankan adat istiadat kita, budaya kita. Supaya kenapa? Supaya kita tidak berdosa dengan leluhur kita. Kenapa orang Dayak itu sebenarnya orang Dayak itu identik dengan apa? Menghargai, menghormati leluhur nenek moyangnya. Ya. Saya ingat dulu waktu kita, ya sebenarnya orang Dayak asli itu kenapa? Ya dia ini kalau ada acara itu dulu sebelum tahun 1982 itu kita itu ngihak nahi, tabur teber itu orang Dayak yang aslinya. Oleh perkembangan zaman tidak apa-apa, tapi yang jelas kita harus mempertahankan adat istiadat dan tradisi kita. Ini adalah ciri khas kita sebagai orang Dayak. Ya. Ciri khas itu perlu dipertahankan. Ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya orang Kristen, ya. Atau Bapak Ibu Hindu Kaharingan, Bapak Ibu sebagian ada yang Muslim. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi asal Anda adalah orang Dayak, ya. Mohon izin Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf ya, karena kemungkinan tadi saya agak terlambat dari sesuai jam yang telah ditentukan. Yang saya hormati Ketua ya Dayak dari DPD Alur Barito Kabupaten Barito Utara yang saya hormati, kemudian Damang Maki Kabupaten Barito Utara yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Ibu yang saya hormati dan rekan sekerjanya, kemudian dari lembaga adat ya, Ketua RT, tokoh masyarakat, para media yang saya muliakan. Terima kasih atas kehadiran kita secara bersama-sama dalam kesempatan ini. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kesehatan dan kekuatan sampai pada sore hari ini, sehingga segala acara kita dapat kita laksanakan dengan baik ya, dan tidak kurang satu apapun, kita dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi dari rasa hormat saya untuk kita sekalian yang ada dalam ruangan ini. Nah tentunya dalam hal ini kita telah mendengar ya, dari pembicaraan yang terdahulu ya, bahwa dalam rangka ya silaturahmi dan bukan, yaitu silaturahmi antara Dayak dan DPD Alur Barito. Dan secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gusti ya, sebagai ketua pengurus Alur Barito di Kecamatan Laheng, dan sekaligus sebagai pelaksana ya, sebagai ketua penyedia pelaksana.
Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa, ya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan saya dengar tadi semangat kita udah sesuatu yang dapat diacung jempol, ya. Ini semangat yang luar biasa. Tadi itulah panjang lebar apa yang telah disampaikan oleh ketua umum kita, ya. Sesuatu yang luar biasa, di mana organisasi ini bukan organisasi abal-abal, ya. Organisasi yang telah disahkan oleh pemerintah, ya. Baik yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, dalam hal ini tentu ada hal perlu kita perhatikan, dan ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, tentunya maksud dan tujuan. Tadi sempat saya baca sekilas bahwa landasan pertama kita adalah landasan dasar negara, konstitusi, kemudian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berdasarkan adat, budaya, dan kebiasaan kita. Kemarin saya sudah beberapa kali berbicara bagaimana pentingnya, ya, bagaimana pentingnya kita harus mempertahankan adat leluhur kita yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, dalam hal ini kita tidak memandang apa agama Anda, ya, tetapi yang jelas bagi kita perlu kita mempertahankan adat istiadat ini. Ada peribahasa mengatakan, ya, tak akan panas, tak akan luntur karena hujan. Ini yang perlu kita pertahankan. Bapak Ibu, kenapa kita memprogramkannya, mempertahankan ini hal yang lebih biasa? Karena ada hak-hak kita sebagai orang Dayak, ya. Saya salut tadi dengan yel-yel, ya. Di mana kan? Siapa Anda? Dayak, ya. Di mana Anda tinggal? Di apa? Di tanah leluhur kita sendiri. Nah, tentunya banyak hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita perjuangkan. Jangan hanya sekedar yel-yel, ya, tetapi langkah konkret kita untuk mempertahankan hal-hal yang menyangkut sebagai hak adat kita, hak tradisi kita, perlu kita ungkapkan, perlu kita perjuangkan ke depannya. Supaya apa? Supaya ini dapat dilihat oleh anak cucu kita ke depan. Ini yang sangat perlu. Jadi Anda itu dari mana? Ya, siapa Anda? Ya. Itu pertanyaan yang apa? Pertanyaan termasuk di situ ada identitas asal usul kita. Ya. Siapapun kita asalnya adalah orang Dayak. Kalau Bapak Ibu orang Dayak, kita perjuangkan, kita pertahankan adat istiadat kita, budaya kita. Ya. Supaya kenapa? Supaya kita tidak berdosa dengan leluhur kita. Kenapa orang Dayak itu sebenarnya orang Dayak itu identik dengan apa? Menghargai, menghormati leluhur nenek moyangnya. Ya. Saya ingat dulu waktu kita, ya, sebenarnya orang Dayak asli itu kenapa? Ya, dia ini kalau ada acara itu dulu sebelum tahun 1982 itu kita itu nyihak nahi, tabur teber, itu orang Dayak yang aslinya. Oleh perkembangan zaman tidak apa-apa, tapi yang jelas kita harus mempertahankan adat istiadat dan tradisi kita. Ini adalah ciri khas kita sebagai orang Dayak. Ya. Ciri khas itu perlu dipertahankan. Ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya orang Kristen, ya, atau Bapak Ibu Hindu Kaharingan, Bapak Ibu sebagian ada yang Muslim. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi asal Anda adalah orang Dayak, ya, perlu diperjuangkan ke depannya. Karena banyak tantangan dan hambatan di masa-masa yang akan datang. Yang ini yang kita bahas, kita perjuangkan, kita baca bagaimana perkembangan di masa yang akan datang supaya ciri khas kita orang Dayak ini tidak akan luntur, tidak akan hilang. Ya, ini adalah identitas asal usul kita sebagai orang pribumi, ya. Sebagai orang asli di Berita Utara, asli di Kalimantan Tengah, ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemungkinan saya tidak panjang lebar, telah ada beberapa hal tadi yang telah dijelaskan. Jadi ada landasan dasarnya, tadi ada beberapa, ini ada maksud, ya, ada tujuannya di sini, ya, ada anggaran rumah tangga.
ya sudah ada tertulis dalam dokumen pembentukan ini ya. Nah, kita tidak akan bisa lari dari konsep yang sudah kita buat. Ini konsep awal ya. Artinya kita merupakan ini jermudi kapalnya ya. Yang kita perjuangkan apa yang tertulis dalam dalam konteks rumah tangga ya, dalam konteks rumah tangga alur berita organisasi itu. Jadi organisasi itu sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah, tidak melanggar aturan, kita punya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah tercantum di dalam konsep dasar kita ya. Di anggaran rumah tangga itu ada tertulis di situ. Nah, ini sebagai pemandu kita ya. Bapak Ibu, perjuangan kita bukan sampai di sini ya. Perjuangan kita jauh ke depan lagi. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ada yang perlu kita perjuangkan secara bersama-sama. Jadi saya dan Anda itu adalah saudara. Saya dan Anda itu adalah rasa kebersamaan, rasa persatuan kita dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita maksudkan dalam landasan dasar kita yang tertulis ini. Dan hal ini sudah disahkan oleh pemerintah ya. Itu. Seandainya ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan berhubungan dengan hak adat atau hak kita sebagai orang Dayak ya, hak leluhur kita, saya sepakat itu perlu dipertahankan apapun alasannya, tetapi sepanjang kita tidak melanggar dari peraturan pemerintah ya, peraturan negara seperti itu. Nah, tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus di bawah naungan pemerintah. Pemerintah juga akan melindungi setiap organisasi, apalagi masalah budaya, masalah tradisi, adat istiadat kita. Jadi itu ada di dalam konstitusi negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal kita memperjuangkan ini tentu kita ada rasa kebersamaan, ada rasa persatuan dan kesatuan kita secara bersama-sama ya. Jadi jangan satunya ke hulu, satunya ke hilir, satunya ke samping, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Tapi konsep kita adalah sama. Perjuangan kita adalah sama dalam rangka pembentukan moral dan bergerak di bidang sosial budaya kita sebagai ciri khas sebagai orang Dayak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah tentunya saya tidak menutup diri ya, kalau memang ada yang perlu kita perjuangkan dan hal itu masuk di dalam aturan ya, saya siap untuk membantu, apalagi bergerak di bidang adat dan budaya ini, baik yaitu dalam adat istiadat ya, dan tentunya berhubungan dengan bagian kedemangan, ketua adat dan perangkatnya, baik itu berhubungan dengan damang maki ya, kita siap. Kemudian dari pemerintah desa sekalipun kalau memang ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama, perlu kita perjuangkan, kita siap membuka diri ya, karena kehadiran saya dari Anda, dari lahirnya dari Anda dan untuk Anda, bukan untuk diri atau golongan tersendiri. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sebut, apa yang kita katakan dengan yel-yel yang luar biasa tidak sia-sia ya, kita tetap berjuang sampai ke generasi kita yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak